Terima kasih ya teman-teman media. Ya. Ini memang berita yang sangat membahagiakan kita semua yang telah lama menunggu supaya ada ujung daripada persoalan Agus dan donasi ini, kan begitu ya. Perdamaian itu kita sudah dengar dari kemarin ya. Cuman agendanya nggak tahu ya, mungkin minggu depan dilaksanakan. Kita sih apresiasi lah untuk perdamaian itu sesuai dengan apa yang disampaikan pengacaranya Agus, bahwasanya sudah saatnya akan berdamai karena Agus juga katanya sudah mulai menyadari. Ya kita support lah ya perdamaian itu. Namun ya perlu ada hal-hal yang perlu dalam perdamaian ini, bisa juga kategorinya seperti apa perdamaiannya, nanti tentu mekanismenya akan disepakati oleh pihak Agus dan pihak si Novi ya. Tapi jangan lupa ya, ada juga donatur. Apakah mau diundang atau enggak ya, itu nanti kita lihat saja lah. Kalau kita lihat info-infonya, saya nggak tahu, ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Kalau seperti ini, saya pikir nanti para donatur-donatur ini, nanti kita coba lihat lah, kita lihat aja nanti ya, gitu. Bang, lalu nasib dari polling donasi ini, misalnya ada perdamaian seperti apa, Bang? Ya, jadi gini, kemarin udah kita bahas ya, donasi ini nantinya kalau sudah disepakati, kalau harapan mereka serahkan ke Agus, ya, serahkan ke Agus. Nah, kita sah-sah saja serahkan ke Agus, tapi kan kita juga harus hormati juga beberapa waktu persoalan ini bergulir, tentu donasi ini kan ikut membantu ya supaya menemukan titik terang juga gitu ya, karena adanya muncul yaitu pihak donatur yang ikut juga merasakan kekecewaan atas kondisi penyalahgunaan uang tersebut. Namun harapan daripada donatur itu kita melihat proses ini berujung dengan damai. Kalau persoalan ini seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, katanya legalitasnya, izinnya dan lain-lain itu melanggar hukum dan lain-lain ya. Ya kita lihat aja, kalau dianggap proses penggalangan donasi ini melanggar hukum, terus uang donasinya kira-kira ikut nggak jadi barang bukti melanggar hukum juga? Mau diapain tuh uangnya? Mau terima uang yang melanggar hukum juga? Gitu. Katanya Saya sih melihat ada sesuatu hal yang memang nanti akan coba kita lihat faktanya. Apakah? Tapi saya berharap tidak demikian ya. Tidak sedemikian. Kalau dalam hal, saya nggak begitu kenal ya dengan saudara Pablo ini ya. Tapi saya lihat saudara Pablo ini ikut berkontribusi baik secara pemikiran dan lain-lain. Kita memang pernah beberapa kali ada ketemu. Saya melihat cara berpikirnya untuk menunjukkan satu penyelesaian masalah dengan ikut memberikan pemikiran-pemikiran, itu patut diapresiasi lah ya. Tapi kalau akhirnya belakangan ini mau berdamai seakan-akan saudara Pablo ini tidak diikut sertakan, ini yang dimaksudkan kategori air susu dibalas air tuba itu ya. Orang-orang seperti ini nggak kemana lah ya, tapi mudah-mudahan itu dugaan kami salah lah. dalam video TikToknya juga yang baru yang tadi saya lihat, Bang Pablo bersedia merendahkan dirinya apabila memang terjadi adanya perdamaian antara timnya Agus dan timnya Novi. Itu seperti apa? Memang saya lihat sih apa ya, cara berpikir saudara Pablo ini ya, saya nggak tahu ya kalau teman-teman udah pada kenal secara dekat dengan beliau. Saya hanya beberapa kali pertemuan, saya melihat orangnya sangat tulus ya, sangat tulus, tidak punya kepentingan apapun ya, dan bahkan mau merendahkan hati. Ini harus kita apresiasi lah ya untuk sebuah perdamaian. Ada orang lain juga yang ikut merendahkan dirinya supaya ini tidak bergejolak. Apakah kita tidak apresiasi tuh? Nggak semua orang bisa memiliki karakter seperti saudara Pablo ini kan. Gitu. Lalu respon para donatur dengan adanya perdamaian ini seperti apa? Ya, sampai hari ini berdasarkan polling jelas tuh kan, donatur masih berharap supaya uang itu diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan lah. Itu donatur itu
tegas itu menyatakan atas kekecewaan dia. Tapi tentunya kalau kita juga memberikan satu edukasi lah ya, kalau memang toh sudah ada penyesalan dan sudah ada rasa ingin berdamai, kita hormati dan kita juga akan sampaikan kepada donatur supaya bisa juga untuk kembali memberikan trust lah kepada Agus gitu. Nah, cuman persoalannya dalam hal ini harusnya nanti perdamaian itu menurut hemat kami sebagai kuasa hukum donatur ya, diikutsertakan di dalam perdamaian itu supaya specengli lah permainannya begitu ya, specengli. Bang, tadi abang sempat bilang juga Bang Pablo ini tidak diikut sertakan. Itu maksudnya seperti apa, Bang? Nah, dugaan tidak diikut sertakan itu karena saya nggak tahu ya, ada informasi menyatakan perdamaian itu tanpa syarat, kan begitu ya. Tapi ternyata muncul ada informasi bahwasanya menggunakan syarat. Ini dugaan saya belum tentu benar ya, tapi informasi yang berkembang dengan dinyatakan saudara Pablo tidak usah ikut dalam perdamaian itu, saya nggak tahu kepentingan siapa itu ya. Kok iya kok selama ini saya mau tunjukin, mana nih foto? Coba handphone saya tuh ya. Saya tunjuk, tolong loh. Jelas-jelas tuh minta tolong kepada saudara Pablo datang nih. Ini kita foto bersama-sama di Sentul. Bisa lihat nggak? Tahan, Bang. Ada Teknopi juga ya. Kita di Sentul nih. Minta tolong supaya kita kawal ya masalah ini dengan baik. Akhirnya saudara Pablo itu ya, saya waktu itu tertarik ikut ke sana yang sebelumnya kita nggak mengenalnya dengan baik. Saya melihat saudara Pablo ingin cepat-cepat juga membantu supaya masalah ini bisa selesai. Ada nih saudara di sini bersama-sama seakan-akan menunjukkan kebersamaan dalam mencapai titik solusi yang terbaik untuk keluar. Teman-teman media bisa lihat nggak? Nah, ini saudara Pablo ini salah satu kuasanya Teknopi gitu ya. Jadi masa orang seperti beliau ini terus mau ditinggalkan saja, tapi itu dugaan saja, bisa saja itu salah ya. Mudah-mudahan sih dugaan itu tidak benar. Mudah-mudahan saudara Pablo ini nanti diikutkan lah di dalam perdamaian itu, karena ya adanya satu kontribusi di dalam mengawal persoalan ini dengan baik, tentu harus juga dapat saling menghargai. Begitu sih. Berarti terakhir, Bang. Berarti Bang Pablo sebagai tim kuasa hukum Novi sampai saat ini belum menerima kabar adanya rencana perdamaian antara Novi dan Agus. Sepertinya begitu ya. Saya melihat informasi yang berkembang itu seperti itu. Harusnya kan di samping dia salah satu kuasa hukum adalah sahabat juga ya. Ya apa susahnya? Kalau toh memang artinya disertakan. Berarti kalau tidak disertakan ada kepentingan yang lain dong. Ya, ada kepentingan yang lain. Toh saudara Pablo nggak pernah berharap apa-apa dalam persoalan ini. Malah dia banyak, saya lihat itu banyak pengeluaran tuh. Ya, tuh kasih makan lah, apalah, support ini, support itu ya. Ya, sayang lah ya kalau orang seperti ini harus dizolimi ya dalam bahasa umum itu. Oke.